Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita malam ini masih dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan tetap menghidupkan bulan Ramadan, memakmurkan masjid kita. Semoga apa yang kita dapatkan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala akan terus sampai nanti di akhir bulan Ramadan, sehingga kelak dengan amalan-amalan yang kita lakukan kita akan digolongkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya ini dadakan. Sebenarnya mudah-mudahan kayak tahu, kalau tahu aja digoreng dadakan enak, mudah-mudahan juga bisa diambil sedikit manfaatnya. Hari ini sebenarnya Pak Ustadz Bandi yang bertugas imam dan juga kultum, tapi karena beliau sedang sakit, maka saya gantikan dan mudah-mudahan kita doakan bersama beliau segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali, dan juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau. Ala hadi haulika bisatah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan sebagai tamu mulia, bulan Ramadan yang sebagai tamu yang membawa banyak sekali oleh-oleh, yang membawa banyak sekali manfaat kepada kita, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ibarat kalau kita kedatangan tamu, misalnya siapa ya yang paling kaya, misalnya bos tol Buya Hamka ya, Muhammad Hamka. Ketika beliau datang ke sini, pasti beliau bawa banyak sekali oleh-oleh, bawa sekali yang bisa kita manfaatkan, baik harta maupun lain sebagainya. Sampai-sampai kalau tidak salah, terakhir beliau posting itu, siapa yang butuh uang, saking kayanya beliau sehari itu berapa miliar itu omsetnya. Siapa yang butuh uang untuk melunasi utang, DM saya, saking banyaknya uang itu. Dan bagaimana ketika kita kedatangan orang mulia seperti beliau, haruslah kita mendekatkan diri kepada tamu mulia itu. Dan alhamdulillah sampai malam ini Bapak Ibu yang hadir di sini tetap diberikan keistiqomahan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari kita berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Mari semakin hari semakin di akhir Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau di kantor saya rasa hampir sama semua ya, udah nggak fokus kerjaan, udah nggak ada yang ngomongin kerjaan. Kalau di kantor saya itu ngomonginnya apa? Jalan tol, pulang kampung, mudik, tiket Ramadan. Saya rasa sama semuanya. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum ini. Di kantor udah nyantai, maka di masjid mari kita kencangkan lagi. Jangan di kantor udah nyantai, di rumah juga pulang leha-leha, santai-santai. Sayang sekali karena ini kita sudah tahu bersama akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan seperti apa keutamaannya. Maka mari sama-sama kita terus meningkatkan amaliyah kita. Memang berat. Mungkin ada juga yang ngerasain agak kurang enak badan, seperti saya juga sebenarnya agak kurang enak badan. Tapi begitulah ketika umat muslim melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan melulu mulus saja, bukan pasti enak saja. Sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair itu dulu hartanya Masya Allah, sampai dia yang kisahnya beliau ketika masuk Islam ibunya tidak mau makan sampai 3 hari, sampai beliau
kalau zaman sekarang diblokir asupan dari ibunya. Padahal Masya Allah Mus'ab bin Umair itu parfumnya saja dulu itu parfum misik termahal di Mekah. Beliau lewat itu 2 sampai 3 hari itu masih kecium saking wanginya parfumnya Mus'ab bin Umair itu. Kalau orang Mekah ke situ, wah ini pasti tadi atau kemarin Mus'ab bin Umair lewat, saking wanginya parfumnya itu. Tapi ketika Mus'ab bin Umair beliau masuk Islam, maka diblokirlah semua suplai dari orang tuanya, dan beliau sampai-sampai hanya meninggalkan ketika beliau hijrah menuju Madinah, beliau hanya membawa 2 helai pakaian, satu yang menempel di baju beliau dan satu lagi yang beliau bawa. Itu saking susahnya Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuan kita sebagai umat muslim adalah bukan di dunia. Di dunia adalah bonus, tapi tujuan kita adalah di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan tersebut. Baik, kemudian apa yang ingin saya sampaikan adalah yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita kayaknya fokusnya sudah mudik, kayaknya sudah safar saja. Kalau lagunya Dewa, tubuhku ada di sini tetapi tidak jiwaku. Kita itu udah di jalan, kita udah nggak fokus. Nah, bagaimana perjalanan kita nanti itu menjadi perjalanan yang membawa menjadi ibadah. Selain kita ingin bersilaturahmi dengan keluarga, kemudian kemarin juga disampaikan Ustaz Ajib, kemarin juga kita pulang sebagai birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua dengan melayani beliau. Pulang kita tujuannya melayani orang tua kita, bukan dilayani. Ini harus dicatat ini. Kita pulang bagaimana dulu orang tua kita yang sudah melayani kita dengan baik, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak, maka sudah waktunya kita pulang kampung, kita melayani orang tua kita. Kita memberikan kasih sayang kepada orang tua kita. Baik, yang saya ingin sampaikan adalah adab-adab ketika kita safar. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya mengikuti kajian mengenai adab-adab safar, bagaimana dalam Islam safar itu tahapan-tahapannya. Safar di dalam Islam adalah bagian dari dakwah para nabi. Para nabi diberikan Allah Subhanahu wa taala tugas untuk menyampaikan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Terutama ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat banyak sekali melakukan safar, dan bagaimana safar itu yang sesuai tuntunan dengan sunnah, yang sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Insya Allah ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika safar. Yang pertama adalah sholat istikharah. Ini yang jarang juga kita lakukan. Saya pun kalau sholat istikharah belum. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kita berangkat itu sholat sunnah safar 2 rakaat. Bagusnya di masjid. Kita ke masjid dulu di daerah kita. Misalnya kita mau berangkat, kita kesini dulu ke Masjid Al-Hakim, kita sholat sunnah 2 rakaat. Boleh sekalian sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid boleh, sekalian sholat sunnah safar. Maka baru kita berangkat, dan sampai sana pun yang lebih bagus, lebih sunnahnya adalah menuju masjid di tempat kita tuju, kita sholat sunnah safar, sholat 2 rakaat dulu di sana, baru kita pulang masuk ke rumah orang tua kita. Itu yang paling sunnah. Tapi jika tidak, bisa juga kita sholat sunnah safar di rumah, kemudian sampai rumah orang tua kita juga sholat sunnah 2 rakaat. Itu salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain yang tadi sholat istikharah. Sholat istikharah tujuannya apa? Yaitu memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kapan kita berangkat, baiknya kapan kita berangkat. Kemudian selain itu juga persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan selama safar, baik itu persiapan fisik maupun persiapan harta yang lain. Kemudian saya singkat saja, membaca doa safar, atau tadi juga bisa dengan sholat sunnah safar. Kalau doanya yang umum saja, ya Allah, hamba niat safar untuk karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup insya Allah. Yang simpel saja, ya Allah, hamba mohon kekuatan dan mohon keselamatan sampai tidak tiba nantinya di tempat tujuan. Kalau dulu saya pertama pulang bawa kendaraan itu
Saya sampai doa saking saya nervousnya gitu. Ya Allah, mereka yang bukan agama Islam saja, yang tidak berdoa saja, Engkau berikan keselamatan. Mudah-mudahan dengan kami, dengan wasilah kami berdoa, maka Engkau berikan keselamatan. Alhamdulillah, perjalanan jauh yang saya tempuh, alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat doa yang kita panjatkan. Dan oleh karena itu, salah satu sunnah yang dibaca adalah doa safar. Kemudian doa naik kendaraan. Kalau naik kapal laut atau pesawat, kita disunahkan untuk baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika baca doa untuk kendaraan darat, maka kita doa tawakal kepada Allah. Yang saya dapatkan juga ijazahnya, alhamdulillah beberapa waktu lalu, Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Minimal itu doa yang kita baca agar kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sejago apapun kita dalam membawa kendaraan, sejago apa kita dalam menghafal medan, tapi tetap semua harus kita perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berpamitan pada keluarga dan sanak saudara. Ini juga sunnah dilakukan ketika kita akan melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Dan juga mungkin sunnah juga ketika di sini, misalnya ada yang ngurusin zakat dan pulang duluan, misalnya Pak Okto ini mau pulang duluan, zakatnya masih dikumpulkan. Nah, mungkin bisa juga dengan termasuk sunnah juga untuk berpamitan dengan satu timnya. Misalnya di ZIS, saya pulang dulu dan sebagainya, berpamitan. Itu juga salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang selanjutnya kelima adalah memilih hari. Memilih hari yang paling disunahkan adalah hari Kamis. Hari Kamis besok tanggal 20. Pak Oktober tanggal 20. Kalau dia niatkan kita mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Hari Kamis adalah hari yang paling sunnah dalam kita melakukan safar. Kemudian memilih waktu pagi atau sore hari. Nah, ini yang paling diutamakan adalah pagi. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Ketika kita berpuasa, apakah dari rumah yang dibilang rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan puasa, itu apakah dari rumah kita sudah ngopi biar nanti di jalan nggak ngantuk atau bagaimana? Sebenarnya tidak seperti itu. Rukhsah dalam artian adalah kita tetap berniat sholat, kita tetap berniat puasa, dan sunnahnya dalam pagi hari bisa sebelum subuh. Itu juga sangat sunnah dilakukan sebelum subuh. Maka kita tetap makan sahur, dan kita di perjalanan, ketika kita tidak kuat di perjalanan, maka baru boleh kita berbuka. Bukan dari rumah kita ngopi, kita ngerokok di siang hari, baru kita jalan dengan alasan kita mau musafir, kita mau berjalan jauh. Itu salah kaprah. Yang benar adalah kita tetap puasa dulu dari rumah, dan ketika kita tidak kuat, maka baru kita boleh membatalkannya. Kemudian yang selanjutnya, ini banyak 18-19, sudah 10 menit. Gak apa, ini akhir-akhir gak apa. Mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama, karena ini insya Allah hampir 50% kita akan melakukan safar, kita akan bepergian jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih teman safar dan mengangkat ketua rombongan. Ini ketika rombongan memilih teman safar. Rasulullah SAW ini memperhatikan sekali dalam memilih teman safar. Beliau ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan beliau, karena beliau tahu sekali bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika kita tahu sekali teman kita dalam perjalanan, maka insya Allah itu juga akan menentukan bagaimana perjalanan kita nanti. Jangan memilih teman, misalnya kita nyetir bawa mobil, teman kita pelor, baru masuk mobil udah tidur. Padahal tujuan kita adalah memilih teman adalah kita biar nemenin, biar ada ngobrol. Tapi begitu naik baru 2 kilo 3 kilo
udah tidur. Nah ini sebenarnya ini juga bagaimana kita memilih teman dalam perjalanan. Sekali lagi tadi dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berjalan, ketika beliau hijrah, memilih Abu Bakar As-Siddiq karena beliau sangat tahu sekali kapasitas Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga ini disunahkan juga bahwa sebelum kita jalan kita harus mendahulukan hak-hak tetangga kita. Misal kita punya utang kepada tetangga kita yang sudah, atau misal BTN nih bentar lagi jatuh tempo, maka yang diutamakan adalah kita bayar BTN dulu baru pulang kampung. Atau mungkin kita punya utang sama tetangga, maka yang diwajibkan adalah, yang didahulukan adalah kita bayar dulu utang kepada tetangga. Atau mungkin kita meminjam sesuatu kepada tetangga, kita balikin dulu yang kita pinjamkan itu. Khawatir kita naudzubillah min dzalik diberikan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dan lain sebagainya, dan tetangga yang kita pinjami alat atau sebagainya itu kesusahan, maka disunahkan untuk kita mengembalikan dulu, mendahulukan dulu hak-hak tetangga kita. Atau juga mungkin kalau sebentar lagi belum bayar zakat fitrah. Nah ini sebelum kita safar maka kita bayar dulu zakat fitrahnya. Khawatir nanti terjadi sesuatu dan kita belum sempat bayar zakat fitrah, maka mumpung masih dibuka juga Pak Agun, masih dibuka untuk zakat fitrah bagi yang belum berzakat dan akan segera melakukan safar, maka sebaiknya membayar zakat fitrah terlebih dahulu. Itu tadi. Kemudian ini membaca zikir Allahu Akbar ketika mendaki dan subhanallah ketika turun. Ini yang kemarin saya banyak amalkan ketika saya jalan ke Dieng. Masya Allah, jalannya luar biasa. Jalannya naik parah banget, mobil gerobaknya cuman kayak gitu. Saya khawatir tidak sampai, tapi alhamdulillah saya bisa mengamalkan zikir ini. Ketika naik kita baca Allahu Akbar, ketika turun kita baca subhanallah. Dan mudah-mudahan dengan zikir itu insya Allah kita akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh sholat di atas kendaraan. Ini boleh juga sholat li hormatil waktu atau menghormati waktu. Ketika misalnya udah maghrib, kita udah azan maghrib, boleh kita sholat menghormati waktu. Tapi banyak pendapat yang juga wajib kita sholat lagi, atau kita niatkan sholat jamak menggabung maghrib ke isya, atau juga kita boleh jamak qashar menggabung dan menyingkat antara maghrib dan isya. Dan urutannya bagaimana? Urutannya tetap ketika kita laksanakan di isya, maka maghrib dulu 3 rakaat, kemudian baru sholat isya dulu 2 rakaat jamak qashar. Atau mungkin di awal boleh di maghrib dulu 3 rakaat di waktu maghrib dan sekaligus isya 2 rakaat. Itu bisa seperti itu juga. Kemudian yang selanjutnya adalah doa ketika singgah di suatu tempat. Misalnya kita di rest area, ini yang sering kita amalkan bersama. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk. Ini yang sunnah kita baca juga ketika kita singgah di suatu tempat. Jadi misalnya di rest area, atau kita mungkin menyewa penginapan dan lain sebagainya, maka sunnah kita untuk membaca doa tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian sebenarnya masih banyak sekali, ada kurang lebih 14, tapi kurang lebih itu yang inti yang bisa kita saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Yang pertama tadi adalah sholat istikharah dan juga persiapan atau juga bisa sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum kita berangkat juga sampai kita tujuan. Kemudian tadi memilih hari Kamis dan juga memilih teman, membaca doa kendaraan, membaca doa ketika singgah, dan juga memilih hari Kamis tadi sudah. Kemudian mendahulukan
hak-hak tetangga ya. Misalnya kita masih punya pinjaman atau dan lain sebagainya, maka itu yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang. Mudah-mudahan saya sendiri bisa mengamalkannya, ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.